بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita sehari-hari. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Suatu ketika ada seseorang yang berkata kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kita akan berada dalam kebaikan selama engkau berada di tengah-tengah kita." Itu yang dikatakan oleh orang tersebut. Kalau kita mendapatkan perkataan seperti itu, mungkin saja ada manusia yang mengatakan, "Oh iya, kita akan mendapatkan kebaikan selama saya ada di sini." Nah, ini menunjukkan kalau ada yang seperti itu, menunjukkan tidak ikhlas, menunjukkan ada sesuatu nih, something wrong. Tapi apa yang dikatakan Umar ibnul Khattab kepada orang tersebut? Dia berkata begini, "Janganlah kalian berkata demikian, tetapi katakanlah, kita akan berada di dalam kebaikan, akan berada di dalam keberkahan selama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla." Ini poin penting yang perlu kita catat, bahwa Umar ibnul Khattab telah mengajarkan bagaimana untuk melakukan sesuatu itu hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada hadis dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amal perbuatan, semua amal ibadah kita tergantung kepada niat. Sahnya amal ibadah kita tergantung kepada niatnya. Oleh karenanya, ada dua urgensi niat terhadap amal perbuatan kita. Yang pertama, niat itu merupakan pembeda antara amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal-amalan yang diniatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Niat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niat misalkan untuk salat, kemudian salat diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka niat tersebut akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang menghadirkan dua niat? Pertama, orang tersebut meniatkan ibadahnya itu karena Allah, tetapi juga meniatkan juga bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat makan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, tetapi juga karena ingin sehat. Nah, ini niatnya dicampur-campur. Maka niat yang akan diterima sebagai amal ibadah yang ikhlas, yaitu amal ibadah yang diniatkan hanya satu, hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Itu pentingnya niat yang pertama. Urgensi niat yang kedua adalah untuk menunjukkan amal ibadah itu siapa yang dituju oleh seseorang dalam melakukan amal ibadah tersebut.
Tentunya setiap orang memiliki motif untuk melakukan suatu amal perbuatan. Ada yang motifnya memang karena Allah Subhanahu wa taala, dan ada motif-motifnya yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang motifnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, yang dituju adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ada yang dituju adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah hadirin rahimakumullah, bahwa niat yang tujuan amal ibadahnya itu adalah karena Allah, maka niat itulah yang akan diterima sebagai amalan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal amal ibadah, tentunya ada dua model kita dalam melakukan ibadah yang dihubungkan dengan niat ini. Model yang pertama adalah ibadah yang dilakukan tidak akan sah tanpa menghadirkan niat. Contohnya apa? Salat, zakat, puasa, berhaji, berumrah. Itu tidak akan sah kalau tidak diniatkan. Yang kedua, model yang kedua adalah ibadah yang dilakukan akan sah walaupun tanpa niat. Ibadahnya sah. Sebagai contoh misalkan seorang laki-laki atau seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak istrinya, tapi tidak diniatkan karena Allah. Pemberian nafkahnya sah, tidak menjadi batal. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau sholat tidak diniatkan, tidak pakai niat sholatnya ya, itu nggak sah sholatnya. Tetapi kalau infak, sodako, ataupun memberi nafkah kepada anak dan istri sebagai seorang suami, tidak diniatkan, itu sah. Namun perlu dicatat, hadirin rahimakumullah, kalau memberi nafkahnya seorang suami ini kepada istri dan anak-anaknya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun amal ibadahnya sah, tetapi tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak diniatkan, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wahai para suami, maka niatkanlah memberi nafkah kepada anak dan istri itu niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gengsi-gengsian, bukan karena ingin dibilang bahwa aku ini sebagai suami yang dermawan, aku ini sebagai orang yang dermawan, bukan karena itu, tetapi karena memang ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya sebagai suami memberikan nafkah ini ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sejak saat ini niat ibadah kita semakin lurus, sehingga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal-amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai catatan penting di akhir dari kajian ini, bahwa menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kunci diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن